محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Bapak Mukhtar bin Abu Bakar, yang kalau disebut yatim piatu nggak pantas. Bapak ibunya udah meninggal kan yatim piatu namanya. Tapi kalau saya disebut yatim piatu mah masih lumayanan dikit-dikit. Kalau beliau udah nggak pantas. Yang kita hormati itu, saya muliakan para tokoh masyarakat, para guru, para ulama, para sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para keluarga besar yang ikut hadir pada malam hari ini, yang semoga kita semua dipelihara Allah, semoga kita semua dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Saya nggak tahu mau mulai dari mana tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah atau sebuah kejadian yang dialami oleh Sultan Al-Aulia. Kalau orang yang biasa ngamalin wirid, kalau disebut Sultan Al-Aulia itu siapa kira-kira? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karramallahu wajhah. Ada seorang yang paling terkenal maksiatnya, durhakanya, dosanya, nggak ada tandingannya. Datang kepada Tuan Syekh menyampaikan 2 atau 3 pertanyaan yang hampir sama. Pertanyaannya yang pertama, wahai Tuan Syekh, wahai Maha Guru, wahai Al-Allamah, apakah bisa atau mudah bagi Allah menjadikan saya ini orang yang tukang maksiat menjadi tukang taat? Ini pertanyaannya rada nyentrik nih. Bisa nggak Allah merubah saya yang tukang maksiat ini menjadi orang yang paling soleh? Jawab Tuan Syekh, ya tentu gampang banget ya. Kita jawabnya apa coba? Ya gampang banget gitu jawabannya, udah. Nggak ada susahnya bagi Allah. Apa susahnya bagi Allah membuat kita semua jadi ahli taat? Kan nggak ada susahnya. Mudah. Pertanyaan yang menggelitik itu yang kedua. Dibalik pertanyaannya, apakah bisa Allah menjadikan Tuan Syekh Sultan Aulia menjadi tukang maksiat? Nggak bisa jawab, kecuali nangis kepada Allah. Kecuali nangis. Nangis ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar pertanyaan itu. Ya Allah, tentu mudah juga bagi Allah. Oleh karena itu, kalau ingat kejadian itu, Syekh Abdul Qadir Jailani paling sering menangis. Jadi kita kalau dibanding Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ada apa-apanya. Ya, mau ngandalin apa kita? Wirid kagak. Orang habis sholat berjamaah di masjid juga. Ya, coba yang di sini yang kayak gitu coba ngaku, nunjuk tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ditukar Allahumma lantas jalan gitu.
Ini kita sekarang ada kelompok anti wirid. Ini maulid juga anti. Coba, emang yang disukainya apaan? Ya. Jadi jamaah sekalian, ternyata ini setelah kita renung-renungkan dari dua pertanyaan yang dikemukakan tadi itu, menjadi baik kita karena siapa? Allah yang menakdirkan kita baik. Menjadi tidak baik, lawan baik kira-kira yang sopannya gitu dah. Menjadi tidak baik, siapa yang punya kehendak? Allah. Pantaskah kita menyombongkan diri karena kita merasa diri menjadi orang baik? Gak ada pantas-pantasnya. Gak ada pantas-pantas. Pantaskah kita mencela tetangga kita, saudara kita, teman kita, kakak kita, adik kita, hatta orang tua kita? Kalau berbeda perilakunya dengan kita, kita merasa lebih taat. Rasanya tidak ada yang pantas hidup ini saling mencela. Yang paling pantas itu hanya saling mendoakan. Yang pantas kita hidup sekarang itu adalah saling mendoakan. Yang sudah merasa sholatnya rajin, pernahkah kita punya keyakinan sholat yang mana yang diterima Allah? Ada yang berani ngaku nggak? Kayaknya sholat yang kapan tahu itu gitu. Yang tadi baru sholat maghrib, sholat isya, kira-kira. Ada nggak yang berani ngaku bahwa sholat itu pasti diterima Allah? Nggak ada yang jawab ya. Kok pada diam baik ya? Ya Allah, ini kenapa jadi begini? Ini yang saya sindir diri saya sendiri. Tidak ada di antara kita yang berani ngaku kita soleh. Tidak ada yang berani ngaku amalan kita diterima Allah. Sementara di sisi lain, yang kedua, tidak ada yang bisa memvonis saudaranya yang tadi dilihatnya punya banyak aib, cacat dan celak, kemudian dia katakan pantas lu nggak bakal dapat hidayah. Boleh nggak kalimat kayak gitu? Nggak boleh. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw mu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan kita yang gitu tuh. Bukan urusan kita mencaci maki, mencela, menghina, menghardik, menilai, mencap, menjas orang. Semua itu hanya urusan Allah. Allah yang punya takdir saja nggak pernah menjas kita, apalagi kita sebagai makhluk dan hamba. Makanya nih di masjid tadi sholat isya berapa sof? Banyak. Nyaut. Ini ditanya ya gimana nggak ada yang jawab. Berapa sof? 10 sof. Bagus banget ya. Masjid mana tadi 10 sof sholat isya? Wah hebat banget. 10 sof. Di antara udah hitung 10 sof, masih ada nggak yang belum pernah hadir? Banyak. Oh banyak. Bajakan yang mana antara yang hadir sama yang tidak hadir? Perasaan yang hadir gimana terhadap yang belum hadir? Ayo. Ya Allah. Ayo coba. Banyak yang doakan apa banyak yang mencela dalam hatinya? Ayo. Ngaku. Ya Allah, selama ini ternyata kita itu belum ada apa-apanya sebenarnya. Hanya cuma merasa doangan. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, andai subuh kayaknya pintunya belum kebuka ini. Tiap hari kita lewat ke masjid, di pintu ini nggak pernah terbuka. Orangnya masih emang tahu dari mana orang masih tidur? Ya Allah, pintar banget dah. Masih gelap. Kita kan nggak pernah tahu itu ya.
Masih gelap. Kekepan. Masih mau hujan. Itu ketika kita melewati pintunya, dalam hati kita apa yang kita ucapkan untuk saudara kita yang belum hadir? Olor melulu. Kayaknya begitu ya emangnya. Itu jujur. Ya Allah. Ini kapan ini orang ini kapan dapat hidayah gitu kan ya? Kapan dapat hidayah? Ini yang ngucap juga nggak sadar juga gitu. Ini benar-benar dapat hidayah. Jangan saling nunjuk, saya juga termasuk tuh. Jadi saya lebih baik ngaku daripada tunjukin orang dulu. Ucup seneng banget. Ini ada yang ngomong gini. Terasa dia mah. Ini mah gua banget dah. Gitu kira-kira ya. Mestinya yang kita lakukan, berdiri dulu kita di pintunya, ya Allah. Saudara saya ini yang ini, mudah-mudahan ya Allah suatu saat engkau beri hidayah, ikut juga ke masjid. Bisa nggak berdiri gitu sejenak? Jangan lewatin doang, berdiri dulu. Ya Allah, mudah-mudahan ini saudara saya ini, mudah-mudahan suatu saat pergi ke masjid. Lah kalau disiram galakan yang diingatin biasanya gitu. Ngajak berantem itu namanya, bukan ngajak damai. Coba doain. Semua masing-masing punya tugas. Masing-masing punya tugas. Kalau ada tetangga yang dilewatin tiap hari, itu berdiri sejenak bacain Fatihah. Iya, bangunnya jangan kesiangan. Kalau udah niat doain teman, masa kamu pas-pasan gitu. Berarti orang yang bangun lebih dulu ke masjid, peluang dapat pahalanya lebih banyak. Kenapa? Setiap lewat bacain Fatihah. Wah, keren habis ya. Oh, keren banget itu kalau begitu ya. Iya. Ini ada yang ngomong, ini Ustadz mengada-ada ini gitu ya. Ini beneran. Ini saya yakin. Kalau Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, gitu kan? Berdoalah pasti aku kabulkan. Sekarang kita berdoa, doanya kemana coba? Ke Allah kan? Berarti pada waktu tertentu dalam kesekian kali kita mendoakan saudara kita itu pasti diberi hidayah Allah dan dia ke masjid. Kenapa dia ke masjid? Kenapa dia dapat hidayah? Andil doa kita. Belum tentu sholat kita diterima, tapi doa kita diterima. Jangan-jangan kita saling memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Maka untung mana mencela dibanding doa? Enakan doa kan? Sama-sama juga modalnya capek gitu. Cuma kalau lagi mencela orang asik banget dah. Lagi kalau di grup WA mulai ada yang mancing tuh. Ini katanya sini begini. Udah. Itu diperiksa sampai sehalus-halusnya salah orang coba. Itu di WA salah sendiri kita lupa. Kayaknya udah cukup gitu doang ya. Udah gak usah kelamaan gitu udah. Kalau begini doang udah bisa dilakukan kan beres kita udah kan. Udah daripada saya banyak-banyak kemudian lupa. Pak Mutar cukup ya? Iya aja lagi dia. Ya kan saya senang kalau udah selesai kan. Jadi ketika sekarang saya kemarin di dapat kiriman video, potongan video keadaan di Amerika Serikat. Orang yang
termiskin di Amerika yang kata konon negara paling maju di dunia itu hanya cuman punya mobil itu buat segala-galanya. Ya rumahnya ya mobil itu, tidurnya di mobil itu, usahanya di mobil itu, dapurnya di mobil itu, pindah-pindah. Itu pun akan setiap waktu terkena diusir oleh keamanan. Udah lihat videonya belum ya? Ya rugi deh. Pantasnya aja kita masih mencela Jokowi deh. Gara-gara belum lihat itu. Ini kata yang lain lagi, ini yang ceramah dukung Jokowi nih. Kacau juga kalau begini urusan. Tidak salah. Ya ngapain saya dukung Jokowi, orang udah dipilih kok. Sekarang ya di Amerika itu ternyata orang miskin itu ada yang tinggal di kolong jembatan, ada yang terbiasa juga diusir-usir, dihardik-hardik. Itu mereka biar gajinya ratusan juta, biaya kesehatannya itu nggak cukup. Makanya saya bilang sama kawan-kawan di grup, tuh pindah ke Amerika aja dah. Yang selama ini memuji Amerika pindah ke Amerika. Padahal di Indonesia udah punya rumah. Pak Montar udah punya rumah kan? Mudah-mudahan nambah lagi rumahnya. Tapi jangan nambah isi rumahnya ya. Kok hahalnya hancur kencang banget, girang banget ya. Kayaknya yang lain juga pengen tuh, tapi nggak berani ya. Ya saya termasuk yang nggak berani. Kita punya rumah, punya mobil, punya tanah, keluarga banyak, keluarga besar, hidup di komplek rukun. Masih juga kalau mau nyalain pemerintah sampai sekecil-kecilnya, luar biasa. Nggak ada syukur-syukurnya. Coba kepingin ngerasain, coba deh pergi ke Amerika sekarang. Kita nggak punya kenalan di sana, pergi aja udah. Mau ngerasain Amerika yang maju kan gitu ya, nggak bakal betah dah. Tetap enakan di sekarang itu dipuji-puji Presiden Turki, belum tahu semua saja. Kalau detailnya politik di Turki kita tahu, insya Allah tidak akan puji setinggi langit. Kita tetap akan memuji dan mensyukuri kehidupan kita di Indonesia. Banyak yang kita tidak mampu mensyukuri keadaan kita. Coba Bapak dan Ibu di negara lain gak akan pernah ada dilihat pengajian untuk jalan kayak gini, gak pernah ada. Tempat lebih bagus lah. Lah iya, coba di Malaysia ditangkap-tangkapin nih kalau pengajian kayak gini, nutup jalan ini masalah. Kan ganggu ketentraman umum. Kita jangankan pengajian, demo juga udah. Padahal ketika jalan dihalangi, orang-orang demo itu, ada orang mau melahirkan terhambat jalannya, ada orang yang sakit pingin buru-buru masuk ICU terhambat jalannya. Banyak sekali sebenarnya hambatan-hambatan. Akhirnya bukan membela orang-orang yang susah, malah tambah menyusahkan orang-orang yang susah. Di luar negeri mau membangun masjid, mau membangun musola, nggak sebebas kita di Indonesia. Di Malaysia masjid dibangun oleh negara, imam dan khotibnya diangkat oleh negara, konsep khutbah ceramahnya dari negara. Udah kita katakan Malaysia bagus banget dah. Mau dibandingin sama siapa sih Malaysia? Kita di Indonesia siapa saja bisa bangun masjid. Yang penting punya duit, punya tanah, bisa bangun musola di mana-mana. Bahkan sekarang susah ngatur suara speaker masjid sama musola, berantem. Saya kemarin saya seminggu yang lalu ke Lombok, dikasih kehormatan imam sholat isya. Suara speaker yang masjid sebelah lebih kencang daripada suara imam yang ada dalam masjid. Udah begitu, mau diaktualkan
dihidupkan, dipromosikan kembali aturan Dirjen tahun 1978 tentang pengaturan speaker. Malah isunya ini Kementerian Agama melarang adzan. Masya Allah. Coba bayangkan, benci banget sama negara. Dan sekarang kita lagi mau menerbitkan ulang surat edaran Dirjen Bimas Islam yang mengatur tentang pengeras suara masjid dan musola. Supaya apa? Supaya tidak saling mengganggu. Sebenarnya tujuannya itu. Ya. Kan gak enak, paling gak enak tuh coba. Begitu kita lagi dengar imam di dalam masjid, di dalam musola kita bagus nih. Tiba-tiba suara dari luar masuk. Khusyuk nggak gitu sholat? Kita yang imam lebih terganggu lagi. Ini saya pakai lagu apa tadi ya? Kok lagi campur sama lagu yang di masjid yang sebelah sana? Udah begitu saya baca ayat yang mana tadi? Bertukar ayat yang dibaca sana, ikut nyimak juga. Sekarang mau coba itu. Sebegitu terganggunya. Ini mau diatur susah. Bawaannya udah curiga aja gitu. Padahal cuma mau atur supaya tidak saling mengganggu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, negara ini coba undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang haji, undang-undang segala macamnya itu udah diatur. Jadi yang tidak ada di negara ini cuman sebutan negara Islam saja. Tapi kalau yang namanya semua pengamalan ajaran Islam, semua kita bebas menerapkan di negara ini. Mau apa lagi coba? Ya kan? Mau apa lagi kita? Itu di Palestina ada menteri luar negerinya perempuan dulu. Itu ketika mereka sholat tahajud, bayang-bayang ada mortir, ada rudal yang menghantam rumahnya. Giliran kita di sini gak ada ancaman. Kita bukan bangun tahajud, tapi tidur pulas. Mereka terkagum-kagum, Indonesia itu luar biasa. Indonesia ini luar biasa. Maka sekarang sebenarnya Bapak dan Ibu, yang kurang di kita itu adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itu yang kurang. Kan? Sudah hafal ayatnya. La in syakartum wa la in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi kalau kamu sekalian bersyukur, nanti pasti kami tambah nikmat itu. Berarti kalau sampai sekarang masih cuman budaya saling mencela, itu pertanda syukur apa pertanda kufur? Kita udah kafir-kafirin orang tapi diri kita lupa terhadap nikmat yang sudah diberi Allah kepada kita. Kita lupa mensyukurinya. Yang paling sering kita ingat adalah melihat cacat, aib siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat ada kisahnya Sayyidina Zainal Abidin bin Ali bin Zainal Abidin, cicitnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau itu ketika sholat sunat 2 rakaat, kemudian mengulangi 2 rakaat lagi, mengulangi 2 rakaat karena mensyukuri 2 rakaat yang baru saja dilakukan. Ya Allah, saya bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan saya kemudahan untuk sholat 2 rakaat tadi.
Selesai mensyukuri 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat. Ya Allah, saya bersyukur yang 2 rakaat tadi saya sholat. Sampai 1000 rakaat. Jadi bentuk syukur kita di sini ada nggak yang sholat 1000 rakaat? Ya. Jadi kita baru sholat 2 rakaat aja udah ngaku-ngaku. Jadi jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan rasa syukur terhadap semua karunia yang Allah berikan kepada kita selama ini, karena itulah yang kurang dari kita. Kurangnya syukur itu menyebabkan tertutupnya nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima selama ini. Itu namanya kufur. Syukur itu lawannya kufur. Kufur itu artinya bahasa kafir itu bahasa Arab awalnya yang diserap ke dalam bahasa Inggris, kafir. Kafir artinya apa? Tutup. Bet kafir. Ibu-ibu, bet kafir apa? Selimut. Bukan. Bet kafir itu penutup tempat tidur. Ya sama baik ya. Dan kita bet kafir sama selimut sama aja. Padahal bet kafir sama selimut mestinya beda. Cuman karena kita modal cuman itu aja yang dipakai. Kafir juga. Bet kafir untuk nutup selimut. Berarti orang kafir, orang yang menutup apa? Menutup nikmat-nikmat Allah akhirnya tidak terbuka. Ya. Coba Bapak dan Ibu, kenapa apa tadi Syekh Zainal Abidin bin Ali bin Zainal Abidin bin Ali itu sampai sujud, sholatnya sampai 1000 rakaat. Kalau direnungkan nikmat Tuhan kepada kita itu luar biasa, nggak ada tandingan. Manusia itu makhluk terbaik, termulia. Pernah nggak kita minta sama Allah supaya dijadikan manusia? Kayak saya buat ilustrasi sedikit. Jam 9 ya. Terus ya. Sampai jam berapa? Enak banget. Ilustrasinya gini. Ada orang kaya. Yang jelas orang kaya ini nggak ada di komplek ini. Kaya juga nggak ada di Indonesia. Rasanya juga nggak ada di dunia. Orang kaya kayak gini nggak ada. Orang kaya ini kepengen memberi kebahagiaan kepada kita satu keluarga, kepengen memberi kesenangan cuma-cuma kepada kita. Tiba-tiba kita dapat WA, Bapak sekeluarga besok berangkat ke Amerika sebulan misalnya gitu. Semua tiket akomodasi di Amerika semua ditanggung. Ada tour guide-nya juga di Amerika. Semua dijamin. Hotelnya dan segala macamnya dijamin. Kemudian nanti kalau mau pulang juga ditanggung semuanya. Kalau udah seperti itu Bapak dan Ibu, kira-kira kita mau apa enggak dapat ketemu orang kaya seperti itu? Ini ditanya kayak gini cuma gak dijawab. Mau lah. Mau banget nih. Kayaknya nggak ada. Nggak ada yang nawarin nih. Ini belum tahu aja. Betul-betul ya. Orang kaya ini ya, tidak kita kenal sebelumnya. Kita juga tidak punya jasa kepadanya. Tiba-tiba aja dia kasih kita hadiah. Datang ke Amerika. Semua akomodasi disiapkan. Kalau ada orang kaya seperti ini, kira-kira nih akan diapain itu orang kaya? Sama bapak dan ibu.
Hah? Sanjung. Oke, akan disanjung-sanjung. Bapak baik banget, gitu kan ya? Kira-kira begitu kan? Akan disanjung-sanjung. Terus diapain lagi? Minta tambahan duit. Iya, minta tambahan duit lagi, masih kurang Pak, gitu kan? Terus apa lagi? Kalau Bapak itu ngundang kita, datang ke rumah yuk. Kira-kira kita gimana? Ya? Ini kita lagi repot nih di rumah. Istri kita lagi minta dikelonin gitu misalnya gitu. Belah. Ini kan contoh doangan. Kira-kira kalau Bapak itu manggil kita, apa yang kita lakukan? Ada nggak yang berpikir datang apa kagak? Ada nggak yang berpikir begitu? Pasti begitu. WA masuk, Pak, tolong datang ke rumah saya ya. Langsung terbirit-birit, lari. Ini orang baik banget gitu. Orang yang masukkan kita kerja, kira-kira mirip itu ya? Mirip itu kan? Ya Allah, gara-gara Bapak itu saya akhirnya seperti ini. Ketika misalnya dia melarang kita sesuatu, tolong jangan ganggu si A ya. Kamu kan sudah pernah saya tolong gitu. Kira-kira nurut juga nggak kita? Nurut. Coba, Bapak dan Ibu, kita ini sudah dijadikan makhluk terbaik yang akan mewarisi bumi. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ada yang paham artinya? Ya, masih gelap dah. Ya ayyuhan nasu'budu, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu sekalian Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita nggak pernah minta dicipta, kita langsung dicipta, kehendak Allah. Kenapa kita dicipta? Supaya Allah ingin memanjakan kita, dikasih hadiah macam-macam. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, bumi dijadikan terhampar. Buat siapa coba? Manusia. Wassamaa binaa, langit ditinggikan. Buat siapa? Buat manusia. Wa anzala minas samaa'i ma'an, diturunkan dari langit, dari awan itu air hujan. Buat siapa air hujan? Manusia lagi. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kemudian setelah turun air hujan itu ditumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, beraneka macam, daunnya, warnanya, buahnya, rasanya, semuanya. Untuk siapa? Manusia. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dikeluarkan buah-buahan yang bermacam-macam itu untuk rezeki bagi manusia.
metik pepaya, pernah nggak ada pepaya ngomong bayar dulu? Nggak ada kan? Pergi ke laut nangkap ikan, ada nggak nelayan yang cerita ikan di laut minta bayaran dulu? Jangan tangkap saya dulu, bayar dulu kan? Ada nggak? Nggak ada. Diciptakan lautan lebih luas daripada daratan, ikan itu nggak pernah berhenti berkembang biaknya, nggak pernah habis-habis. Buat siapa? Buat manusia. Buat manusia. Semuanya buat manusia Allah ciptakan. Kalau ada yang bertanya, buat apa sih Allah jadikan kita hidup di dunia? Oh, nyusah amat. Yang susah itu katanya orang yang nggak mau bergerak. Kalau orang mau bergerak pasti dapat, pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Nabi itu pagi-pagi mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pagi-pagi berdoakan Nabi, ya Allah berkahi umatku di pagi hari ketika orang rajin bangun pagi. Udah kena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba itu. Ada nggak Allah minta bayaran kepada kita? Nggak ada. Makanya ketika ada di antara kita yang sampai saat ini masih malas ruku dan sujud, mau dibayar pakai apa karunia Allah itu? Mau dibayar pakai apa nikmat Allah itu? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba di surah Ar-Rahman kalimat sama persis diulang 31 kali. 31 kali itu jumlah hari terbanyak dalam satu bulan. Jumlah hari terbanyak dalam satu bulan, seakan-akan atau memang Allah ingin memberi pesan kepada kita, 31 hari dalam satu bulan itu nikmat saya, nikmatku bertebaran sudah luar biasa banyaknya. Mau mendustai nikmat yang mana di antara 31 hari yang tersebar itu? Kalau sudah dengar begini, mestinya ini baru ada manfaatnya. Yang malas-malas di kita itu mudah-mudahan hilang malasnya. Ya. Kan itu kan maksudnya gitu ya. Syukur kita karena dijadikan manusia. Udah dijadikan manusia, ayah ibu kita Islam. Akhirnya kita menjadi orang Islam. Itu kan syukur juga kan? Kan ada doa Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukur nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang telah diberikan kepada orang tua kita sehingga kita jadi seperti sekarang. Kita jadi seperti ini karena doa orang tua, karena Islamnya orang tua. Bersyukur setelah jadi manusia, orang tua kita muslim, kemudian kita dihadirkan di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik. Nggak boleh umat yang lain masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk semuanya. Ayo, kenapa lupa disyukuri itu selama ini? Mau dapat nikmat yang model apa lagi kita itu? Kalau kita masih malas bersujud, kalau kita masih mau melawan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, mari mudah-mudahan kita saling mendoakan agar hidayah terpelihara pada kita semua. Mudah-mudahan kita tambah mudah untuk taat, takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan di antara sesama kita. Anak-anak kita beda dengan anak zaman dulu. Sekarang anak kita hidup di zaman apa namanya kan? Milenial. Keberaniannya menyahut kalimat kita nggak bisa bandingkan dengan kita dulu. Dulu kita sama orang tua kalau bilang jangan, ya udah
Udah ada sahutannya, udah berhenti udah. Sekarang anak kita kata jangan, kencangan dia daripada kita. Ya, sekarang ini kita harus kencangkan doa. Kencangkan doa karena ada jaminan Allah, doa itu pasti dikabul Allah. Sedikit ya, 1-2 menit lagi ya. Doa itu kata Nabi, la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa ini Bapak dan Ibu, dia naik, takdir buruk itu turun. Kalau kita rajin berdoa, naiknya sering kan? Naiknya sering, naiknya kencang. Itu ketika takdir belum turun, dihadang langsung di atas. Dihadang langsung di atas. Didorong, gak jadi turun. Itu kekuatan doa itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia turun, dia bertengkar di tengah, berantem di tengah. Kalau berantem di tengah berarti kan nyembur. Saling kalah mengalahkan. Itu doa, kekuatan doa. Kalaupun akhirnya turun ke bumi, ketika dia menjadi takdir, itu seperti benda berat, keras, itu turun atau jatuh di atas tumpukan jerami atau di atas kasur. Kira-kira seperti itu doa. Makanya doa kita itu sebenarnya nggak pergi kemana-mana. Itu sudah diterima semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena demikian saya yakin, dengan sangat yakin, karena Allah yang berjanji, karena Nabi Muhammad SAW juga berjanji tentang keampuhan doa-doa itu. Oleh karena demikian, mari tetap bersyukur, mari tetap berbaik sangka, mari kita tetap memelihara persangkaan baik kita kepada sesama kita, dan kita saling mendoakan antar sesama kita. Tetangga mendoakan tetangganya, suami mendoakan istrinya, istrinya mendoakan suaminya, orang tua mendoakan anaknya sesering mungkin. Anak mendoakan orang tuanya. Kalau kita sudah hidup saling mendoakan, insya Allah doa-doa itu nggak kemana-mana, pasti akan berwujud, pasti akan dikabulkan Allah. Maka jangan pernah berputus asa dari doa-doa kita selama ini, dan doalah yang paling ampuh merubah keadaan. Kalau negara saat ini belum sesuai dengan harapan kita, pemimpinnya belum sesuai dengan harapan kita, sesekali dong doain. Kata Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, ya, pendiri madhab Maliki, bukan madhab Malikinya orang Muhammadiyah. Tahu madhab Malikinya orang Muhammadiyah? Jadi orang Muhammadiyah sama orang NU itu bertengkar. Bertengkarnya kata orang NU, kami ini biasa rokok, karena memang NU orang biasa ngerokok. Tapi orang Muhammadiyah tidak, umumnya tidak merokok. Orang Muhammadiyah yang merokok berarti pengikut madhab Maliki. Madhabnya almarhum Menteri Agama Malik Fajar, itu Maliki namanya. Tadi ngomong saya sampai di mana? Ya, bukan sampai di situ tadi yang saya mau jelaskan. Apa coba? Harga rokok naik. Hah? Doa pasti dikabulkan. Hah? Pasti udah lupa semua, saya juga lupa. Mari kita sama-sama lupa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Malik bin Anas, itu maksud saya tadi. Imam Malik bin Anas pernah menyampaikan statement, seandainya di bumi ini atau di Indonesia ini tinggal tersisa satu doa mustajabah. Ini ulama mengandai-andai, seandainya tinggal disisakan satu doa yang makbul, yang diterima, kata Imam Malik, hendaklah doa itu ditujukan untuk pemimpin.
Hendaklah doa itu ditujukan untuk pemimpin. Betapa pentingnya mendoakan pemimpin sampai-sampai tinggal hanya satu doa yang tersisa yang mustajabah, bukan doa untuk diri kita lagi, tapi doakan pemimpin. Kenapa perlunya mendoakan pemimpin? Kalau pemimpin kita baik, kita ikut baik. Kalau pemimpin kita tidak baik, kita juga ikut jadi tidak baik. Berarti kalau pemimpin baik dari sebelumnya kurang baik, boleh jadi karena andil doa kita dia menjadi baik. Oleh karena demikian, lebih baik mana antara dua pilihan, mencela pemimpin dengan mendoakan pemimpin? Kira-kira pilih yang mana? Doakan. Mulai sekarang ayo kita punya kewajiban mendoakan pemimpin, karena semua keadaan di dunia ini bisa dirubah dengan doa. Bisa dirubah dengan doa, karena kata Nabi, doa itu hanya satu-satunya yang bisa merubah takdir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan doa ya. Mari kita kondisikan batin kita sejenak, merendah di hadapan Allah, mengkhusyukkan niat, seraya tulus berdoa sungguh-sungguh. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kita sekali lagi membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah surah Al-Fatihah ini doa-doa kita dikabulkan Allah. Amin. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami di malam hari ini pertemuan yang berlimpah rahmat, pertemuan yang berlimpah berkah. Semua kami yang hadir Engkau ampuni semua dosa, aib dan kesalahannya ya Allah. Maafkan semua khilaf keliru kami ya Allah. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami. Limpahkan kasih sayang-Mu kepada ayah dan bunda kami yang melebihi limpahan kasih sayang yang mereka tumpahkan kepada kami ketika kami masih kanak-kanak. Ampuni guru-guru kami, ampuni kakek nenek kami, ampuni paman bibi kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni anak keturunan kami, ampuni tetangga kerabat kami, ampuni orang yang berjasa dalam hidup kami, ampuni orang-orang yang mencintai kami, ampuni orang-orang yang telah menasihatkan dan mewasiatkan ketakwaan kepada kami, ampuni kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kekufuran, condong kepada kemunafikan, condong kepada kedurhakaan. Setelah Engkau hunjamkan iman yang kuat ke dalam lubuk hati kami ya Allah, bimbing langkah-langkah kami untuk menjadi hamba saleh-Mu ya Allah. Bimbing langkah keluarga kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang taat. Bimbing dan pelihara anak-anak kami, mudah-mudahan mereka tumbuh menjadi hamba-hamba-Mu yang taat. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Limpahkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kami. Limpahkan keberkahan-Mu dalam semua aktivitas kehidupan kami. Limpahkan keberkahan-Mu dalam semua rezeki karunia yang Kau anugerahkan kepada kami.
kami. Limpahkan keberkahan-Mu kepada kesehatan, keafiatan yang Kau karuniakan kepada kami. Ya Allah, berilah kekuatan untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesanggupan, kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridhai. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, betapa Engkau maha tahu kehidupan kami di era ini godaannya makin kuat. Ya Allah, daya rusak yang ditimbulkannya juga makin dahsyat. Ya Allah, berilah perlindungan kepada kami, kepada rumah tangga kami, kepada anak keturunan kami. Ya Allah, tidak ada lagi tempat kami berlindung kecuali kepada-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari semua keburukan yang ditimbulkannya. Kami berlindung kepada-Mu dari semua bala bencana yang telah Engkau turunkan kepada kami. Ya Allah, lindungi kami semua dari mara bahaya dan malapetaka. Ya Allah, ada saudara-saudara kami di tempat ini yang diliputi oleh dosa dan kesalahan. Jangan Engkau tinggalkan kami kecuali Engkau ampuni semua dosa kami. Ya Allah, dalam keadaan kami diliputi kesusahan, kesulitan hidup, jangan tinggalkan kami kecuali mudahkan semua urusan kami. Ya Allah, dalam keadaan kami diliputi oleh kesempitan hidup, lapangkan semuanya. Ya Allah, terlilit hutang, mudah-mudahan Engkau beri keberdayaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami doa-doa yang makbul, doa-doa yang makbul, sehingga teratasi semua persoalan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertautkan semua hati-hati kami agar kami hidup dalam suasana bersaudara, saling kasih mengasihi di antara sesama kami. Ya Allah, perbaiki interaksi sesama kami. Ya Allah, tunjuki kami jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan hidayah dan petunjuk, jalan-jalan kesolehan dan ketakwaan. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang bersaudara. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, ya Allah, beri hidayah kepada kami yang sudah mendapat hidayah, tambahkan lagi hidayah itu. Ya Allah, beri pula hidayah, bukakan hidayah, pintu-pintu hidayah-Mu kepada saudara-saudara kami yang belum dapat hidayah. Mudah-mudahan hamba-hamba-Mu yang taat makin hari makin nambah. Ya Allah, hamba-hamba-Mu yang soleh makin bertambah. Ya Allah, hamba-hamba-Mu yang rajin ruku dan sujud tambah. Ya Allah, mudah-mudahan suasana kehidupan kami dalam lingkungan kami tambah berkah dengan tambahnya orang-orang yang soleh. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, kami sudah berdoa, Engkau berjanji akan mengabulkan semua doa. Kabulkan doa kami. Ya Allah, ampuni semua orang tua kami yang telah wafat. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, limpahkan berkah di alam barzakhnya, jadikan kuburannya taman surga. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami taman surga. Ya Allah, jadikan kubur orang tua kami taman surga. Ya Allah, jangan pernah Engkau siksa kedua orang tua kami. Ya Allah, lipat gandakan amal solehnya, hapus semua dosa dan keburukannya. Ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan pula mereka dari siksa neraka-Mu. Ya Allah, terima doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.